Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan aku Ria Marliana di podcast Self Healing, podcast kita semua yang sedang belajar berdamai dengan luka melalui psikologi Islam. Dan kadang aku spill tentang karakter manusia berdasarkan golongan darah. Buat kamu yang mau order tentang golongan darah B, tinggal klik link di bawah itu. Linknya ada di bawah ya. Ngomong-ngomong tentang kalian nih, gimana kabarnya? Apakah sedang ada masalah? Lu lagi ngerasa berat, kayaknya hidup itu gak akan lepas dari masalah, ya gak sih? Tapi ada loh orang-orang yang sampai gak tahu harus ngapain. Yang ada tuh lu pengen nangis, pengen teriak, tapi gak bisa ya. Endingnya adalah lu merasa bahwa lo sendirian, ngerasa berjuang sendiri, gak ada yang ngertiin kondisi lo saat ini. Kalau lo lagi ngerasain kayak gitu, semoga episode kali ini bisa sedikit ngebantu. Tau gak sih bahwa ketika lo ada masalah dan itu terasa sangat berat di jiwa lo, sampai beban hatimu, beban jiwa kamu membuat kamu tuh gak bisa mikir, mentok. Lu gampang emosi, gampang nangis ya. Ada yang bahkan sampai nangis pun gak bisa, itu ada, saking beratnya. Kalau jiwa lagi berat, lagi lemah, itu akal gak bisa diajak kompromi loh. Bahkan kadang saking beratnya jiwa membuat si empunya jiwa itu bertindak di luar nalar logika, yaitu bunuh diri. Ada yang sampai membunuh orang lain, ya enggak? Ada yang melukai diri sendiri, dan masih banyak lagi yang menurut kita tuh aduh come on gitu. Kalau jadi dia, rasanya beratnya itu sampai kita gak bisa mikir apa-apa. Serius, sebenarnya bukan soal kejadiannya seperti apa gitu, bukan. Analoginya gini deh, ketika hujan ya, buat gajah, hujan deras sekalipun itu nggak akan jadi masalah. Tapi buat semut, jangankan hujan yang deras gitu, hujan rintik-rintik aja itu bisa jadi petaka besar, bener nggak? Jadi masalahnya bukan di hujannya, tapi di subjeknya. Lo adalah gajah atau lo adalah semut saat ini? Yang menjadikan kita stres karena masalah, bukan masalahnya, tapi karena ketakutannya. Jadi kan ada banyak orang curhat gitu ya sama gue. Pertama, dia curhat tentang suaminya yang sering masih kontak-kontakan dengan wanita idaman lain lah. Akar masalahnya adalah si cewek ini takut kehilangan suaminya. Kisah yang kedua adalah dia stres di kerjaannya. Karena kadang-kadang bosnya itu jam 9 malam minta meeting, misalkan jam 5 minta revisi, jam 5 pagi maksudnya, minta revisi kerjaan, atau jam 1 malam tiba-tiba di WhatsApp minta report. Dia takut untuk nggak merespon semua itu. Kalau lo tarik akar masalahnya, dia itu takut menolak karena apa? Karena takut dipecat gitu. Takut dikasih nilai jelek terus dipecat. Kenapa dia takut dipecat? Karena dia takut nanti makan apa ya gitu. Takut mati. Ada juga yang nggak mau terlihat miskin sampai ngutang-ngutang, ya nggak? Karena akar ketakutannya apa? Takut dikatain orang, takut nggak diterima orang. Ada juga orang-orang yang dia curhat tentang anaknya, dia takut anaknya nanti gak sukses, dia takut nanti anaknya jadi orang yang gagal, ya gak? Yuk, bisa ngambil polanya gak? Dari keempat orang tadi, itu polanya sama. Akar masalah dari mereka adalah ketakutan yang dimensinya dunia. Ya, takut kehilangan suami, takut dipecat, takut nanti dikatain miskin, takut anaknya gagal, ini mungkin juga takut dikatain jadi orang tua gagal dan lain sebagainya. Tapi intinya tentang duniawi. Dan yang kedua nih, itu mikirnya jauh banget gitu, kejauhan. Misalkan yang pertama tadi, dia mikir jauh banget, mikir bakal cerai, padahal belum. Masih ngomongin soal SMS-annya si suami dan juga will tadi. Terus anak masih kecil 5 tahun, dia udah mikirin tuh 20 tahun lagi nanti anak gue gagal gimana gitu. Jadi mereka tuh orang-orang yang mikirnya jauh, kejauhan, tapi arahnya gak benar gitu. Karena worry. Kenapa sih kita bisa sampai worry gitu? Kenapa kita bisa sampai merasa setakut itu? Karena kita tuh sombong. Kita merasa bahwa kitalah yang memberikan solusi dari setiap masalah kita, dari setiap ujian kita. Kita merasa bahwa kitalah yang menyelesaikan masalah. Coba, aslinya bukan.
Allah menurunkan penyakit, itu udah sepaket sama obatnya. Allah menurunkan ujian, ya, ujian hidup, itu pasti udah sepaket sama solusinya. Yang bikin kita stres karena kita merasa kita nih yang bisa memberikan solusi tuh kita gitu. Sombong kita. Udah kayak setan aja kan. Itulah sumber masalah dan sumber beratnya beban di jiwa kita. Jadinya jiwa nggak tenang. Misalkan gini deh, lu kehilangan kunci ya. Mostly orang akan panik. Kuncinya nyemplung di kolam gitu kan. Dikobok-kobok, kolamnya makin keruh, makin gak kelihatan itu cincinnya. Jadi ketika lu ada masalah, jangan langsung take action, nanti double kerja gitu. Jadi mending lu tenangin jiwa dulu, istirahatin jiwa dulu, terus merenung. Gue pernah nih dalam kondisi yang bener-bener stuck gitu, udah gak ngerti harus mikir apa, bahkan nangis nih gak bisa. Gue bilang sama Allah, ya Allah, aku gak tahu lagi nih harus gimana, tapi aku masih bisa sholat ya Allah, aku masih bisa ambil wudhu nih, tolong aku kuatkan aku untuk bisa sholat gitu. Gak pengen yang lain-lain gitu, aku gak pengen yang aneh-aneh, gue cuma pengen deket sama Allah aja gitu. Allah bantu, begitu sholat, hatimu tuh tenang, langsung plong gitu, diangkat bebannya. Kalau udah plong, nanti pelan-pelan kita bisa melihat nih, oh cincinnya di situ ya gitu. Jadi kolamnya udah tenang, airnya udah nggak keruh, disitulah nanti kelihatan solusinya, cincinnya di mana. Begitulah cara Allah nolong kita. Kita tenang dulu, jadi solusinya kelihatan. Masalahnya adalah kita tuh panik, senewen, akhirnya kita nggak bisa membaca ilham dari Allah. Karena Allah tuh kan nolongnya gini ya, Ria, kamu habis ini kesini ya. Itu diilhamkan ke hati kita. Tapi karena kita panik, kita banyak dosa, kita banyak takut, akhirnya nggak kedengeran itu ilhamnya. Makin panik, makin stres. Dan tau gak sih, bahwa ketika lu stres nih, itu adalah pembunuh nomor 1 manusia. Iya, karena imun itu akan turun ketika lu stres. Serius. Dan ini berdasarkan penelitian yang diceritakan oleh Bang Aderai. Jadi bukan rokoknya, bukan virusnya, bukan kuman bakterinya, bukan racunnya, atau bukan makanan gak sehat, enggak. Tapi yang bikin kita lemah adalah stres tadi. Bukan hanya imun tubuh ya, tapi juga imun jiwa. Dan obatnya adalah iman, percaya sama Allah gitu. Kalau udah tenang nih, kita benerin niat dulu bahwa kita tuh ngelakuin ini karena nyari ridho Allah aja deh, udah gitu. Kita percaya aja deh bahwa Allah itu maha tahu. Bukan kita yang paling tahu, Allah jauh lebih tahu. Kita akan menerima skema atau way out atau skenario dari Allah. Memang kita gak tahu nih, belum dapet gitu ya, belum paham. Kenapa ya gue harus gini, kenapa ya gue harus ngalamin ini gitu. Tapi percaya aja bahwa ketika kita mengalami itu gitu ya, itu berarti yang terbaik. Kadang kita mengira ini bukan hal yang baik, tapi Allah gitu lebih tahu. Kalau sampai kejadian, berarti itu yang terbaik. Bukan hanya saat ini, tapi juga nanti. Kalau saat ini lo lagi ngerasa gerah, penat, pengen nangis tapi gak bisa, ambil wudhu, coba sholat, istighfar dan merenung. Jangan-jangan nih kita menjauhkan diri dari Allah tanpa sadar. Buktinya apa? Buktinya kita takut mati, takut rezeki, takut inilah, takut itu, yang isinya dunia semua. Padahal dunia itu sudah dijamin. Allah yang jamin kita. Jangan-jangan subuhnya telat. Jangan-jangan udah jarang puasa sunnah. Jangan-jangan ngajinya kurang. Udah gak pernah ke majelis taklim. Itu menjadikan kita tuh lupa sama niat kita. Bahwa niat kita di sini tuh cuma apa sih? Cuma numpang di dunia ini tuh. Cuma nyiapin untuk bekal ke akhirat. Bener gak? Udahlah, suami mau ngapain juga terserah. Itu nanti urusan dia sama Allah. Fokus aja ke tugas kita sama Allah. Kalau kita fokus udah sibuk menilai diri sendiri, hubungan kita sama Allah, itu gak akan sempat ngurusin orang. Bismillah wa ni'mal wakil. Cukup Allah sebagai penolong. Tenang aja, gak akan ada yang bisa nyelakain lo tanpa izin Allah. Makanya yang penting deketin Allah aja, biar selalu dilindungi dan diberi keselamatan. Oke, saya khawatir juga tentang dunia ya, karena dunia itu lucu. Makin lo kejar, susah gak dapet. Giliran udah gak ngoyo, malah dunianya yang ngejar-ngejar kita. Karena lo bilang, dunia itu udah ditetapkan sama kita.
Gak usah khawatir. Kalau emang jatahnya, dia bakal nyari jalan menuju kamu. Kalau nggak jatahnya, kelihatannya dapat, nanti hilang-hilang loh. Serius. Kalau lo butuh nangis, nangislah. Tapi pastikan nangis lo di pihak yang tepat. Niatkan semuanya nih, bahkan ketika lo minum atau pakai baju, niatkan memang kita nyari ridhonya Allah. Berdoa agar kita dicintakan kepada Allah. Dan segala sesuatu yang membuat kita dekat sama Allah. Seberat apapun nih masalahmu sekarang, serahkan aja ke Allah. Udah serahin. Solusi itu kan dari Allah. Kita cuma berusaha yang terbaik. Itu tugas kita. Tapi perkara penyelesaian masalah itu biar Allah. Ketahuilah bahwa kita tuh nothing. La haula wala quwata illa billah. Gak ada kekuatan lain kecuali dari Allah. Stay love and assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.